silahkan berbuat sesuka kalian. Apa itu? Yang pertama, silahkan buat rumah sebesar apapun yang rumah itu bukan di buminya Allah. Ya. Ada enggak? Kemudian pemuda ini cerdas karena dia hidup dalam sistem Islam. Sekalipun mungkin dia pendosa, tapi dia tahu ayat. Kita ini diberikan kemudahan untuk beriman kepada Allah. Di tengah banyaknya manusia di luar sana yang mungkin hartanya lebih banyak. Di tengah manusia di luar sana yang mungkin pekerjaannya lebih keren, fasilitasnya lebih bagus, tetapi kemudian sekedar untuk mengimani Allah yang begitu mudah, itu kemudian berat sekali. Ya. Padahal iman itu begitu mahalnya bagi kita dan bagi manusia nanti ketika di yaumil akhir. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yang nanti dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada Rasul. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a, walaupun mereka itu memiliki apa-apa yang ada di bumi ini semuanya ini milik dia. Wa mislahu, dan dia memiliki lagi yang semisal dengan itu. Ma'ahu, yang dengan itu semua berarti dua bumi dan seisinya itu miliknya semua. Liyaftadu bihi min adzabi yaumal qiyamati mattuqubila minhum. Mereka itu nanti di yaumil akhir dia akan serahkan kepada Allah, ya Allah, ambillah kekayaanku dua bumi dan seisinya ini semuanya, tapi jangan kau azab kami karena kekafiran kami. Kata Allah, liyaftadu bihi mattuqubila minhum, itu tidak cukup bagi mereka. Kalau demikian adanya, ihwatul kiram azanallahu wa iyyakum ajmain, adakah yang lebih berharga dari iman kita? Ada tidak? Kalau demikian adanya, adakah yang berani kemudian meninggalkan keimanan, meninggalkan ketaatan hanya gara-gara pekerjaan, hanya gara-gara kesibukan, apalagi sesuatu yang kemudian tidak mendatangkan faedah? Kalau ini sesuatu yang berharga, berarti harus kita jaga baik-baik. Yang kedua adalah ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Astagfirullah. Allahumma shalli. Ya. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna. Tiap-tiap orang yang mau mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah itu adalah dia akan diberikan balasan yang baik. Walladzina lam yastajibu lahu, dan orang-orang yang enggan memenuhi seruan Tuhannya, disuruh sholat dia tidak mau sholat, disuruh tutup aurat dia tidak mau tutup aurat, ya, disuruh jaga pergaulan, disuruh jaga mata, disuruh jaga kaki, disuruh jaga tangan, disuruh jaga lisan, disuruh mengatur kehidupan ini agar sesuai dengan Islam, dia enggan. Kata Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, walaupun mereka itu memiliki apa-apa yang ada di bumi ini semuanya lagi, wa mislahu ma'ahu laftadau bih, maka itu tidak cukup bagi mereka. Lalu balasannya apa? Ulaika syu'ul hisab, maka balasannya itu adalah dia mendapatkan hisab. Apa itu hisab? Wa ma'wahum jahannam, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, wa bi'sal mihad, dan neraka jahanam itu tempat kembalinya seburuk-buruknya manusia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, ihwatul kiram rasanallahu wa iyyakum ajmain, maka kita mesti bergembira ada dalam majelis yang majelis itu kita sedang mengajak untuk sama-sama kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu kaum ini atau umat Muhammad ini berkumpul kecuali perkumpulannya itu membicarakan Islam dan kaum muslimin, mengajak taat kepada Allah, kecuali malaikat-malaikat kemudian akan berdoa kepada Allah agar orang-orang yang ada di dalamnya kemudian diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ketenangan oleh Allah. Jadi logikanya begini, Allah itu sudah memberikan hiburan buat kita kalau mau refreshing. Ya, refreshing itu tidak mesti ke pantai sana yang kemudian justru mata kita tidak terjaga. Ketenangan itu justru datang bagi seorang muslim adalah duduk bermajelis bersama orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayyuhal kiram azanallahu wa iyyakum ajma'in, shalawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia terbaik yang sengaja dipilih oleh Allah, dijaga oleh Allah. Untuk apa? Untuk menerima risalah dari Allah. Yang dengan risalah itu Allah menugaskan kepada Nabi Allah Muhammad SAW untuk memberikan, mengajarkan dan memberikan contoh kepada manusia. Bagaimana semestinya ucapan kita, bagaimana tindak tanduk kita, bagaimana sikap kita agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah yang menciptakan kita. Ya. Mudah-mudahan sholawat ini pula kemudian menghantarkan kita. Kalaupun mungkin hari ini amal kita tidak persis seperti amalnya Nabi, secara kuantitas, juga mungkin secara kualitas. Tetapi ada kabar gembira yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umatnya. Yang ini juga menjadi kegelisahan para sahabat saat itu. Jadi sahabat Nabi yang sudah dijamin saja masuk surga itu masih gelisah. Apa yang dia gelisahkan? Kami tidak mungkin sholat khusyuk seperti khusyuknya Rasulullah. Kami tidak mungkin punya iman kualitasnya seperti kualitasnya imannya Rasulullah. Lalu kemudian kalau hanya dengan iman dan ketaatan itu kemudian kita bisa masuk surga. Sahabat itu mengatakan rasa-rasanya saya sulit untuk bersama-sama dengan Nabi. Melihat kegundahan para sahabat inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Rasul mengatakan man ahabba, ya, almar'u man ahabba, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya, itu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, sekalipun amal kami tidak sama. Iya. Dari sisi kuantitas kualitasnya. Karena tidak mungkin imannya sahabat seperti imannya Nabi. Tidak ada hadis yang bisa memberikan kebahagiaan kepada para sahabat Nabi kecuali setelah dia mengimani Islam adalah hadis ini. Kenapa demikian? Apa makna hidup kita 70 tahun? Apa makna hidup dengan berkelimbangan harta? Apa makna kemudian bergelimbangan karir? Tapi kemudian di ujung kehidupan ini kita dipisahkan dengan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia yang paling merugi nanti di yaumil akhir bukan manusia yang tidak punya harta di dunia. Manusia yang paling merugi nanti di akhir bukan kemudian manusia yang tidak hidup lama di dunia. Tapi manusia yang paling merugi nanti di yaumil akhir adalah manusia yang tidak bisa bersama-sama dengan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal kiram azanallahu wa iyyakum ajma'in. Jadi sebagaimana tema yang disodorkan kepada Al-Fakir adalah taat itu membawa kebahagiaan, maksiat itu membawa sengsara. Yang saya ingin awali justru adalah kenapa sih kita ini mesti taat? Ya, kenapa kita ini mesti taat? Yang pertama adalah karena memang kita ini adalah ciptaan. Kita ini bukan Tuhan. Itu bisa dibuktikan dari bentuk-bentuk sifat yang ada pada diri kita. Coba. Kita ini serba terbatas.
Iya enggak? Ya. Coba perhatikan kemudian ketika anak baru lahir. Tangannya awalnya paling sebesar ini, panjang ini. Seiring dengan umurnya dia memanjang, tapi ada batas yang kemudian tangan ini nggak bisa panjang lagi. Ya, terbatas kita. Yang kedua misalnya, mungkin dalam setengah jam kita bisa menahan untuk tidak mengedipkan mata kita. Tapi coba kemudian kita bisa mempertahankan 2 hari atau 1 hari saja untuk tidak mengedipkan mata kita. Malah dicurigai ini jangan-jangan orang sekarat ini, kan begitu. Ya. Serba terbatas kita ini. Tidak usah jauh-jauh lagi. Apa yang dalam tubuh kita ini yang kita pakai, yang kita tidak membutuhkan jasa orang lain. Coba. Ala kulli hal, kemudian sorban ini pun ini berkat saya beli dan tidak mungkin dapat saya beli kecuali ada yang buat, orang lain lagi yang buat, bukan saya sendiri yang buat. Semua terbatas. Bahkan kita bisa duduk dengan serapi ini, lighting yang luar biasa ternyata mengalahkan teras Hijrah Handono ini, ya Masya Allah. Ya, ini kita juga butuh orang lain. Serba terbatas kita. Nah, sesuatu yang terbatas inilah kemudian yang bisa kita simpulkan bahwasanya memang kita ini makhluk sangat-sangat lemah. Nah, di balik keterbatasan ini, mau diakui atau tidak, mau diyakini atau tidak, sebuah kepastian, ada zat yang tak terlihat tapi keberadaannya sebuah kepastian. Ya. Mau bukti, ya, adalah coba ketika bayi baru lahir. Bayi itu ketika baru lahir, watul kiram azanallahu wa iyyakum ajma'in, adalah yang paling dia nyaman ketika didekatkan kepada puting susu ibunya. Dia mendapatkan asupan ASI. Pertanyaannya adalah, pernahkah ketika yang sudah punya istri, istrinya hamil, kemudian dia mengajarkan anaknya, "Hai anakku, nanti kalau kau lahir, yang paling kau sukai jangan kemudian jalan kote. Yang kau minta duluan pasti kau nyaman adalah ke ASI ibu." Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan bayi itu? Ya, bukan kita. Dan tidak mungkin bayi itu tiba-tiba ujuk-ujuk seperti itu. Sekali lagi adalah fakta itu membuktikan di balik kehidupan ini ada zat yang tidak terlihat karena keterbatasan pandangan kita, tapi keberadaannya sebuah kepastian. Siapa itu? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kenapa kita mesti taat? Karena kita ini makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini bukan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita ini mesti taat? Karena kita ingin bahwasannya pola dan jalan hidup itu kita ingin adalah agar pola dan jalan hidup yang kita jalani ini harmonis, seimbang. Kan kita ini mesti seimbang, ya, supaya kemudian tidak menzalimi satu sama lain. Contoh misalnya, saya punya Ustadz Jaya misalnya, dia punya naluri satu nau atau kecenderungan laki-laki kepada perempuan, punya enggak? Ada. Ya, kalau bapak di sana yang tua ada enggak, Pak? Besar. Sudah berapa anaknya, Pak? Ya, 6. Sudah punya cucu, Pak? Bapak yang paling tua di sini ya? Bapaknya? Oh, Masya Allah, anaknya saya kasih hadiah ya. Parfum buat bapak. Nah. Hadiah buat bapak. Ya. Ayyuhal kiram azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya. Yang kedua, kita ini harmoni. Nah, ketika kita punya naluri keinginan terhadap lawan jenis, ya, terus kemudian kalau pokoknya semua yang penting perempuan saya ambil, saya suka dan saya nikmati, kira-kira kalau dengan model yang seperti ini, kira-kira harmonis enggak hidup ini? Tidak harmonis. Yang laki-laki misalnya yang sudah balik kemudian punya naluri seksual, mohon maaf saya, naluri seksual,
terus tiba-tiba dilampiaskan semau dia. Harmonis enggak seperti ini? Tidak. Gitu. Oleh karenanya itu, supaya dia harmonis, mesti ada tata cara, yang tata cara itu harus bersumber dari zat yang paling memahami mana yang dibutuhkan dan mana yang diinginkan oleh manusia. Nah, itulah yang dimaksud tata cara itu adalah yang Allah turunkan melalui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kalau ada laki-laki yang ingin cenderung kepada lawan jenis, yang pertama adalah ya harus dinikahi dengan pola nikah yang ada seperti sekarang, mendatangi walinya, ya, meminta izin, mengkhitbah. Ya. Ada yang belum menikah? Oh, banyak. Ya. Jangan khawatir, antum tidak punya pasangan. Di luar sana banyak wanita yang mengharapkan antum. Tapi jangan itu jadi motivasi, ya. Insya Allah istiqomah saja dulu, ya, di kedai ini, kajian setiap minggunya, insya Allah, ya, Allah akan hadirkan yang baik, ya. Itu. Nah, itu semua kemudian dengan itu seimbang orang. Ya, sekedar contoh saja, misalnya paling enak Ustadz kalau dipacari, pertanyaannya balik kembali, bagaimana kalau perempuan itu adalah adik kita? Boleh enggak dikasih begitu? Pasti kan kita tidak ridho. Tapi berbeda ketika kita mendatangi misalnya seorang walinya, Pak, dengan bismillah, dengan penuh keberanian. Saya bermodalkan kesolehan saya nih, Pak. Ya, saya bermaksud kemudian mengkhidbah anak Bapak yang namanya ini. Ya. Kalau Bapak mengizinkan, ya saya lanjutkan. Ya kalau tidak baru saya cari yang lain. Begitu. Itu harmonis. Kenapa? Andaikan itu adik kita juga yang diperlakukan seperti itu, pasti kita juga suka. Itu. Inilah keharmonisan. Oleh karena itu, ayyuhal kiram rahimakumullah, ini yang kedua. Karena kita butuh hidup ini harmonis, sehingga dibutuhkan kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita mesti taat? Karena kita ini mau mati. Ya. Andaikan hidup ini cuma di dunia ini, ayyuhal kiram azanallahu wa iyyakum ajmain, silahkan berjalan semau kita. Tapi hidup ini tidak lama. Ya kan? Hidup ini tidak lama. Kata Nabi SAW, umur umatku itu rata-rata 60 tahun. Rata-rata 60 tahun. Itu. Ya. Jadi ada yang 40 tahun, ada yang 70 tahun, tapi kalau dirata-ratakan 60 tahun. 60 tahun itu waktu yang lama atau tidak? Bukan. Kalau tidak percaya, saya ini sekarang sudah umur 45 tahun. Ya. Kalau Bapak kira-kira 55, Pak, ya? Benar? Ya? 55. Sudah kepala 5 lebih, ya. Ya. Ya, kata Bang Rahmat saya ini 45. Cuma kelihatan 44,5 katanya. Ya. Nah, karena kita ini mau mati, dan mati itu bukan kemudian laksana ayam. Mati itu adalah baru satu tahapan kehidupan, di antara sekian tahapan kehidupan. Allah menyebutkan tahapan-tahapan kehidupan kita ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Ya. Fa'ahyakum. Kemudian maka Allah hidupkan apa? Wa kuntum amwatan, kamu dulu mati. Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan dengan ditandai dengan kelahiran kita. Summa yumitukum, setelah itu kalian akan mati. Summa ilaihi turja'un, kemudian summa yuhyikum, kemudian kalian akan dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tahapan-tahapan kehidupan kita yang tidak bisa dipungkiri. Gitu. Hari ini hidup berarti konsekuensinya kita akan menghadapi yang namanya pintu kematian. Bahkan Allah menyebutkan
Kemudian di dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, mauta wal haya, dan Allah yang menghidupkan. Kenapa Allah menyebut mati dulu kemudian Allah baru menyebut hidup? Karena di dalam tafsirnya disebutkan bahwasannya kemudian kematian itu jauh lebih lama, masa ketika mati itu lebih lama ketimbang masa hidup. Itu ya. Orang tua kita yang 70 tahun atau dulu dikuburkan, ya berarti sudah 70 tahun di alam kubur. Itu lebih lama masanya ya, ketimbang masa hidup ini. Nah, ternyata ketika kematian itu memang ada pertanggungjawaban. Mau mati, kita ketika mati kemudian diantar di liang lahat, kemudian pengantarnya dia pulang. Datanglah malaikat bertanya, man robbuka, siapa Tuhanmu? Ya. Siapa Tuhanmu? Nabi buka, siapa nabimu? Kita buka, apa kitabmu? Kiblatuka, mana kiblatmu? Ikhwanuka, siapa saudaramu? Itu semua kemudian datang malaikat mungkar-mangkir bertanya kepada kita. Dan jawaban yang benar adalah Allah Rabbuna, Allah Tuhanku. Nabi Muhammad Nabiyuna, Nabi Muhammad Nabiku. Al-Quran kitabuna, Al-Quran adalah kitabku. Ya, Ka'bah itu adalah kiblatuna, adalah kiblatku. Kaum muslimin adalah saudaraku. Ini jawaban yang benar. Namun jawaban ini itu ditentukan dari sikap kita saat ini di dunia. Kalau di dunia ini kita menjadikan Allah sebagai pertimbangan dalam segala hal, kita melakukan atau meninggalkan, kita jadikan Al-Quran sebagai segala hal, meninggalkan atau kemudian melakukan, kita jadikan Rasulullah sebagai suri toladan, pertimbangan apakah kita meninggalkan atau melakukan, maka insya Allah itu akan mudah kemudian kita jawab. Ya, kenapa? Karena ibarat ini, kenapa air ini saya minum dia air jadi bening? Karena tadi diisi dengan air bening. Coba ini diisi dengan kopi. Pasti ketika saya minum yang tertumpah adalah kopi. Hidup ini tidak lebih seperti itu. Ya. Makanya bersyukur sekali teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada yang mengajak kita, ada yang peduli dengan kita tentang agama dan ketaatan kita kepada Allah. Jangan dibenci. Inilah karunia Allah yang Allah hadirkan pada kita. Ya. Ayyuhal kiram azanallah wa iyyakum ajma'in. Maka bagi orang yang mau menjalani ini jauh dari ketaatan, maka Abu Darda kemudian pernah didatangi seorang pemuda yang penuh maksiat, ya, kerjanya maksiat. Suatu ketika dia protes juga dengan dakwah. Dia datangi ke Abu Darda, wahai Abu Darda, bagaimana caranya supaya hidup ini tidak usah taat? Lelah. Bagaimana waktunya zuhur harus enak tidur, harus sholat. Asar waktunya enak-enak mungkin istirahat, harus sholat. Maghrib waktunya kemudian capek-capek, harus pergi di masjid. Orang sudah gerah panas ketika kerja mesti pakai baju. Bagaimana supaya bebas dari syariat? Tidak perlu ada ketaatan, pokoknya hidup semau kita. Abu Darda itu kemudian menjawab, kemudian silahkan jawab dan penuhi 5 hal. Jika kalian tidak bisa memenuhi 5 hal ini, ya, jika engkau bisa memenuhi 5 hal ini, maka silahkan berbuat sesuka kalian. Apa itu? Yang pertama, silahkan buat rumah sebesar apapun yang rumah itu bukan di buminya Allah. Ya. Ada enggak? Kemudian pemuda ini cerdas karena dia hidup dalam sistem Islam. Sekalipun mungkin dia pendosa, tapi dia tahu ayat. Beda hari ini kadang-kadang yang namanya juga sistem sekuler,
Ya. Orang-orang kadang-kadang songkoknya bagus, jenggotnya bagus, ya. Kadang-kadang kemudian dianggap tokoh agama, tapi justru tidak ngerti dan benci terhadap agama. Bahkan azan pun kemudian dianggap mengganggu. Ini kan dulu di zaman sistem Islam ini yang ahli maksiat itu tidak terganggu dengan azan dia. Ya. Nah, dia mengatakan begini, ya Abu Darda, mana mungkin ada di mana ada bumi yang bukan buminya Allah? Bisa enggak kamu buat rumah yang pokoknya modelnya terserah Anda, yang penting jangan bikin di buminya Allah? Tidak mungkin. Seorang pemuda itu mengatakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma. Semua kepunyaan Allah, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Oke, satu, dia tidak bisa jawab. Yang kedua, Abu Darda mengatakan, yang kedua adalah carilah rezeki sesuka apa yang sebanyak apapun dengan cara apapun yang kau sukai, tapi cari rezeki yang rezeki itu bukan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tambah kaget ini anak muda. Mana ada rezeki yang bukan rezeki datang dari Allah? Ya, setahu saya guru ngaji saya dulu mengajarkan inna nahnu nadzukrukum. Sesungguhnya kamilah atau Allah lah yang menurunkan rezeki buat kita semua. Dia tidak sanggup yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, silahkan kalian berbuat sesuka apa yang kalian sukai. Tapi kalau berbuat apa yang kalian sukai, cari tempat yang tempat itu engkau pastikan tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya sang pemuda itu mengatakan, mana ada tempat yang tidak diawasi oleh Allah? Jangankan kemudian di goa, dalam hati kita yang belum terucap, belum terniat pun kemudian Allah sudah mengetahui. Yang keempat adalah, pastikan jika nanti malaikat maut datang menjemputmu, engkau bisa minta dispensasi. Ya malaikat, jangan kau cabut nyawaku dulu, izinkan aku bertobat kepada Rabb-Mu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemuda tadi mengatakan tidak mungkin. Ya. Karena fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal seseorang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan sekalipun itu sedetik. Lalu apa yang terakhir Abu Darda? Yang terakhir adalah nanti di yaumil akhir pastikan dirimu itu masuk ke dalam surga-Nya Allah. Dia lebih mengatakan tidak mungkin karena sesuatu yang nanti yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan 5 pertanyaan itu, pemuda tadi kemudian tidak ingin lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal kiram, azanallahu wa iyyakum majma'in. Betul bahwasannya betul bahwasanya maksiat itu hanya membawa sengsara memang. Ya. Coba lihat kesengsaraan kehidupan selama ini. Akibat kemudian kita bermaksiat kepada Allah, apa untung yang kita dapat coba? Bagi yang malas sholat itu apa yang dia dapat? Bagi orang yang tidak mau sholat, tidak menjaga sholatnya, dia kehilangan sandaran dalam hidupnya. Iya atau tidak? Kehilangan. Bukankah sholat itu adalah tempat kita bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Sholat itu menjadi penolong. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolong-penolongmu itu sholat dan sabarmu. Kalau orang tidak sholat, lalu bagaimana dia akan dapat pertolongan? Sandaran saja nggak punya. Makanya sering saya sampaikan, kalau andaikan kita kenal dekat dengan Pak Gubernur, kita aman. Masalah sedikit aman. Mobil aman. Rumah saya butuh renovasi aman. Kalau saya dekat dengan Pak Gubernur. Lalu bagaimana mungkin kita orang yang dekat dengan Allah masih menganggap masalah-masalah sekecil sebagai masalah besar? Dengan kita beriman kepada Allah, hidup ini sudah selesai bagi kita. Yang terorientasi di kepala kita adalah
bagaimana kemudian mengemban Islam ini agar manusia menjadi umat yang terbaik, umat Muhammad menjadi umat yang terbaik. Ini saja. Dunia nanti Allah, karena Allah sudah janjikan itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ya. Kalau menurut logika saya ini juga bingung, dari mana saya kasih nafkah anak saya? Anak saya itu tidak sedikit untuk zaman sekarang ya. Anak saya sekarang itu 9, ya, mau 10, ya, itu, ya. Benar, ya, sudah mau 10 kayaknya, sudah 3 bulan, yang 10 itu sudah 3 bulan. Nah, pekerjaan kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak, gitu. Ya, itu. Tetapi masya Allah, anak saya 4 di pondok pesantren semua. Yang SPP-nya kurang lebih per bulannya itu ya kurang lebih 2 juta tambah 1,5 juta tambah 500, itu sudah 4 juta. Ya. Tetapi alhamdulillah sampai detik ini ya, saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara utang. Itu. Jadi saya tidak punya utang alhamdulillah. Biar 10.000 untuk saat ini. Ya, sampai saat ini. Ya. Nah, jangan tanya istri. Ya, itu nanti cerita di luar. Ya. Ya. Ayyuhal kiram azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya. Dan di mana tadi? Ya. Satu adalah jangan kehilangan sholat kita. Dalam sholat ada yang luar biasa. Ya. Dalam rujuk antara 2 sujud kita coba. Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita sambil bersimpuh kemudian kita, ya Allah ampuni dosa, ampuni kami. Warhamni ya Allah sayangi kami. Mengadu kita semua. Itu. Ya. Tapi insya Allah yang hadir sholat semua kan? Ya. Siapa yang 124 jam ini tidak pernah istirahat sholat jamaah di masjid? Ustaz Jusman. Ya, antum panitia masalahnya. Yang peserta. Siapa yang azan tadi subuh di masjid? Siapa yang azan tadi sholat isya? 2 orang ya? 2 orang. Di masjid mana? Al-Azhar. Sudah menikah? Oh, mahasiswa. Antum saya kasih parfum lagi 1. Masya Allah. Hadiah. Ya, silakan. Masih dikasih. Kalau antum di Al-Azhar masih mahasiswa. Ya, nanti ada oleh-oleh buat antum. Ya. Ini saja kasih deh. Nah. Ayyuhal kiram azanallahu wa iyyakum ajmain. Luar biasa. Itu yang pertama ya. Bahwasanya jangan tinggalkan itu. Ya, jangan bermaksiat kepada Allah. Karena maksiat itu akan mendatangkan kegelisahan. Orang yang tidak sholat saja tidak punya sandaran. Orang yang tidak punya sandaran, dia mudah jatuh dia. Saya sudah mendapati banyak orang. Ya. Itu. Jadi kalau hari ini kemudian kita gelisah terus, ada masalah kita sedikit, kemudian seakan-akan besar. Coba pertanyakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang keliru. Karena ternyata di luar sana ada orang yang punya masalah lebih besar menurut kasat mata, tetapi dia enjoy-enjoy saja. Itu. Yang kedua, dalam tataran misalnya keluarga bermaksiat. Apa kerusakan yang terjadi hari ini adalah buah dari maksiat semua. Ya, kalau kemarin saya ke Manado 3 tahun, itu seminggu itu ya mungkin mata tertarik gitu. Ya, tetapi ketika sudah sebulan di sana, pikiran saya lain. Adakah wanita yang masih suci itu ya? Dengan pergaulan seperti itu.
Bagaimana kita seorang laki-laki ketika mendapati kemudian pasangan hidup kita di malam pertama ternyata sudah tidak suci. Pasti ada rasa kekecewaan, dan kekecewaan itu akan terbawa begitu lama dalam hidup kita. Itu buah dari apa? Buah dari kemaksiatan. Belum lagi dalam konteks negara, konteks bangsa ini. Komnas Perlindungan Anak itu melakukan survei di 5 kota besar. Ya. Itu kan di Indonesia ini ya. Di Indonesia ini ngeri. 2,5 juta itu bayi diaborsi. 2,5 juta per tahun. Nah, penduduk Sulawesi Tenggara ini berapa? Paling banter 3 juta. Bisa dibayangkan. Belum lagi kemudian kemaksiatan itu bukan hanya kemudian merusak diri kita, bahkan akan merusak orang tua kita, kehormatan orang tua kita. Orang tua kita kemudian begitu menjaga kehormatannya sekian lama, tidak jarang kemudian orang tua itu dirusak kehormatannya oleh anaknya karena berbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal kiram rahimakumullah, oleh karenanya itu maka tidak ada jalan lain. Ya. Allah sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ajarkan kami tentang Islam. Yang dengan Islam itu kami tidak, yang dengan ajaranmu itu kami tidak akan bertanya lagi tentang Islam kepadamu." Jadi saat diskusi itu Rasul diminta mengajar, dan sahabat saat Rasul mengajar tidak bertanya lagi. Rasul mengatakan apa? Ya. Berimanlah kalian dan istiqomahlah. Tidak ada jalan lain. Jalan yang harus kita tempuh adalah istiqomah. Itu. Innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang ya kemudian dia mengatakan Rabb saya Allah, Tuhan saya Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah di jalan Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka dia tidak akan dihinggapi rasa ketakutan dan dia tidak akan dihinggapi rasa khawatiran. Nah, untuk bisa istiqomah jalannya adalah belajar. Belajar Islam. Jangan jauh-jauh dari suasana belajar Islam. Karena hanya dengan belajar itulah kemudian kita punya ilmu, bisa membandingkan mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua, dengan belajar itu kemudian kita bisa mengalahkan perasaan kita yang kadang-kadang perasaan ini kemudian dipengaruhi oleh lingkungan kita. Ya. Yang kedua adalah selalu dekatlah dengan orang-orang yang senantiasa mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauhi dia. Saya sering sarankan kalau di teras hijrah itu, bahwasanya kalau kita lagi malas ibadah, jangan jauh dari majelis, datang ke majelis. Ya, capek Ustadz, datang saja. Capeknya sesaat itu. Itu. Ya. Bahkan ada yang nelpon ke saya, Ustadz, saya kemarin pengedar. Setelah ikut teras hijrah, saya sudah berhenti mengedar. Tapi saya tidak bisa tahan Ustadz, kalau teman saya itu masih bawakan, saya masih pakai. Gitu. Tapi saya sudah tidak beli. Saya bilang, ya kadang-kadang dia nelpon, Ustadz, saya ini baru-baru pakai, boleh saya hadir majelis? Datang saja. Ya, datang saja. Ada yang bilang, Ustadz saya ini belum sholat, datang saja. Gitu. Ya, masih pakai anting-anting Ustadz, datang saja. Nanti di majelis baru saya minta dia buka anting-antingnya. Gitu. Ya, tapi alhamdulillah yang pakai narkoba itu sekarang berhenti semua. Karena keberkahan majelis itu demikian luar biasanya. Sampai hewan-hewan yang ada di laut sana, dia kemudian memohon ampunkan dan meminta agar kemudian orang-orang dalam majelis itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisahnya yang menarik adalah terakhir adalah ada kisah orang yang kebetulan menyapu di sekitar itu. Dia bukan bagian dari majelis, tapi karena dia dekat dengan majelis ketika dia membersihkan, maka si tukang sapu pun itu kemudian kecipratan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.